Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Himatul Aliyah dengan NIM 200432619219. Saya dari Offering D24, Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Malang. Sebelum masuk materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Di sini, saya akan membacakan materi mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Pada slide kedua ini, sebelum kita membahas materi lebih dalam, kita akan membacakan kompetensi dasar. Yaitu, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan 1. Memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. 2. Mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 3. Mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Selanjutnya, marilah kita masuk materi bab 7, di mana di sini ada peta konsep mengenai bab 7, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam, ketiga, kemajuan iptek, dan terakhir yang keempat adalah jejak peradaban Islam. Nah, untuk saat ini kita sudah masuki materi yang pertama, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu pengetahuan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu urgensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu, iman dan amal, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Di sini, menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha pemahaman manusia terhadap berbagai hal. Untuk yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan suatu hal yang membedakan antara makhluk lainnya. Dengan berilmu, manusia akan beriman dan menjauhi larangan Allah. Kedua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, ilmu, iman, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan diperoleh manusia dari penelitian alam semesta ciptaan Allah. Dengan demikian, suatu ilmu akan bernilai ibadah apabila didasari dengan keimanan. Dan yang ketiga, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Hal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu keutamaan orang berilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Orang yang berilmu ini yang dimaksud adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Sedangkan orang berilmu ini disebut ilmuwan maupun ulama, yang berarti orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Sehingga orang berilmu ini memiliki tanggung jawab antara lain menyampaikan amanat Allah, memelihara lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya kita memasuki materi kebudayaan dan peradaban di masa silam. Nah, dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku terpuji. Sedangkan dari bahasa Indonesia, peradaban memiliki arti kemajuan. Di sini, budaya dan peradaban memiliki faktor-faktor kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, sebab-sebab kemajuan umat Islam. Masa kemajuan Islam berlangsung tahun 650 sampai 1000 Masehi. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Menurut Huda, kemajuan Islam dipengaruhi oleh 2 tradisi, yaitu masyarakat Arab pada saat itu sudah memiliki budaya menulis, dan penerjemahan filsafat serta logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir sistematis. Sedangkan sebab-sebab kemunduran umat Islam ditandai dengan penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad 13 memastikan keruntuhan peradaban Islam.
Untuk kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern, ilmuwan tersebut antara lain Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Sabit bin Khurrah. Jabir bin Hayyan merupakan ahli kimia yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani. Muhammad al-Khwarizmi merupakan ilmuwan muslim ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Al-Kindi memiliki karya yang menjadi dasar modern. Ibnu Sina merupakan ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Dan yang terakhir, Sabit bin Khurrah merupakan penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Selanjutnya mengenai kemajuan iptek. Kemajuan iptek dibedakan menjadi dua, yaitu pandangan Islam terhadap kemajuan iptek dan merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Untuk pandangan Islam terhadap kemajuan iptek ini sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Jadi, dalam pandangan Islam, untuk kemajuan iptek ini sudah ada sejak lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek terdapat dalam dua aspek, yaitu pertama aspek internal, yang berarti umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Kedua, aspek eksternal, yang berarti umat Islam harus bangkit dari keterpurukan dengan mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Untuk selanjutnya yaitu jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu wujud peradaban Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam wujud peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu birokrasi keagamaan, yang mana penasihat raja dalam semua kerajaan Islam adalah ulama. Dan kedua, ulama dan karya-karyanya, yang mana ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri. Dan yang ketiga, arsitek bangunan, di mana arsitek tersebut tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Untuk kerajaan-kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13. Selanjutnya ada juga Kerajaan Aceh dan kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Islam Demak. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ini mengenai kesimpulan, yaitu adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.